Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Pertarungan kelas A versus kelas B di babak pertama sudah selesai dan kita mendapatkan pemenang dari pertandingan ini yang adalah kelas A yang terdiri dari Kirishima, Tsuyu, Koda, Kaminari, dan Shinso. Nah ternyata ada beberapa hal yang perlu kita analisis mengenai konsep dan pola serangan yang dilakukan oleh kedua lawan ini. Dan untuk itu, di konten kali ini akan kita bahas rekap pertarungan kelas A versus kelas B babak pertama. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Strategi masing-masing lawan. Kita bahas dulu dari strategi. Jadi kedua lawan ini bisa dibilang memiliki strategi yang berbeda, yaitu untuk kelas A yang memiliki strategi yang cukup berantakan, sementara kelas B yang lumayan memperhitungkan potensi lawan. Oke, dari kelas A sendiri sebenarnya tak memiliki strategi yang teratur. Hal ini didasari dengan kekurangan kelas A yang kurang dalam pengembangan potensi quirk dan memiliki porsi latihan yang kurang, sehingga strategi yang ada pada kelas A bisa dibilang tiba masa tiba akal. Ditambah lagi Shinso yang bisa dikatakan sangat awam terhadap pertarungan quirk sehingga semakin menambah beban kelas A. Akan tetapi kelas A memiliki kelebihan, yaitu cukup mahir dalam melakukan tindakan pemanfaatan situasi dengan menggunakan quirk masing-masing. Hal ini tak lepas dari fakta bahwa kelas A seringkali berkonflik dengan villain secara langsung, sehingga strategi tiba masa tiba akal yang admin sebutkan tadi akan efektif dilakukan. Nah sementara kelas B juga tak kalah hebat sebenarnya, di mana mereka memiliki porsi latihan yang lebih banyak dari kelas A, sehingga pengembangan teknik serangan yang dinamis dan penuh perhitungan bakal dimiliki oleh kelas B. Ditambah lagi kelas B ini sangat jarang diperlihatkan berkonflik dengan villain, sehingga mereka memiliki waktu untuk menganalisis kemampuan quirknya sendiri dan mengembangkan ke tingkat yang lebih efisien ketimbang kelas A. Maka tak heran jika di pertandingan pertama ini kita dapat melihat aksi hebat dari Kosei Tsuburaba dengan quirk solid airnya yang mampu memblokir pergerakan lawan secara langsung, dan juga Shishida yang mampu menganalisis pergerakan lawan. Bahkan kekuatan analisisnya hampir mirip dengan kekuatan Danger Sense, sehingga Shishida adalah sosok yang sangat kuat dalam tim kelas B di babak pertama ini. Akan tetapi, karena kurangnya interaksi dengan villain inilah, membuat kelas B kurang menguasai kondisi jika saja mereka berada di situasi yang memaksa mereka untuk berpikir keras seperti kelas A. Alhasil, pertarungan kelas A dan kelas B di babak pertama ini dimenangkan oleh kelas A. Analisis kekuatan tim kelas A. Kekuatan kelas A bisa dikatakan cukup menguntungkan juga. Pasalnya, selain beranggotakan 5 orang yang lebih banyak dari kelas B, juga dibekali oleh beberapa anggota yang memiliki quirk dan kemampuan bela diri, seperti Kirishima dengan hardening, Tsuyu dengan kamuflase kataknya, dan juga Shinso dengan cuci otak. Di samping itu, Kaminari sangat berperan penting pula, dikarenakan dengan quirknya yang sebenarnya overpower hanya orang yang sableng, akhirnya dapat memberikan serangan bertubi-tubi ke Shishida. Dan ditambah lagi berkat alat supportnya yang berupa cakram dan kacamata yang bisa mengetahui lokasi keberadaan lawan. Alhasil, salah satu penyebab kemenangan kelas A berasal dari ketidaksengajaan aksi Kaminari. Terus terang, Koda di sini tidak memiliki peran yang penting-penting amat, malahan cenderung dianggap beban oleh karena kemampuannya yang tidak berpengaruh besar untuk mempertahankan jumlah anggota. Alhasil, Koda menjadi anggota pertama yang berhasil ditangkap. Di samping itu, faktanya, Tsuyu menjadi kunci utama kemenangan kelas A. Setelah Kirishima dan Koda tertangkap, maka dari itu dengan kemampuan rahasia dari Tsuyu yaitu lendir dari tubuhnya, lalu kemudian dipakai oleh anggota tersisa yaitu Shinso dan Kaminari, sehingga dapat digunakan untuk memanipulasi penciuman Shishida, karena Shishida dapat mengetahui keberadaan lawan hanya dengan bermodalkan penciuman. Nah seperti yang admin bilang tadi bahwa Tsuyu menjadi kunci kemenangan, maka aksi Tsuyu selama pertandingan berlangsung adalah berhasil untuk mengalahkan 2 lawan sekaligus, yaitu Hyorin dan juga Shishida. Padahal Shinso yang dinilai menakutkan dapat dibuat tak berkutik ketika Shishida sudah menguasai keadaan dan tak termakan quirk brainwashing. Sehingga dengan mutlak, kemenangan kelas A di ronde pertama disebabkan oleh aksi Tsuyu yang progresif. Analisis kekuatan tim kelas B. Kekuatan tim kelas B di babak pertama ini tak kalah hebat, di mana kelas B yang terdiri dari Shishida dengan quirk beast, Ibara dengan fine, Kosei dengan solid air, dan juga Rin dengan quirk scale atau sisik. Oke, di kelas B ini seperti yang admin bilang tadi memiliki strategi yang penuh dengan perhitungan. Terlihat dari kelas B di awal pertarungan menjadikan Ibara sebagai umpan guna untuk mengelabui informasi yang sedang digali oleh Koda melalui komunikasi pada hewan. Yang pada saat tersebut juga, Shishida dan Kosei diam-diam pergi menuju untuk menyerang kelas A secara langsung. Nah, konsep penyerangan 2 orang ini tak lepas dari pengetahuan mereka terhadap quirk Shinso, sehingga pada saat salah satunya mengalami proses brainwashing, maka salah satu dari mereka bertugas untuk menyadarkan anggotanya.
Hal ini dapat dilihat pada kasus di mana Shishida dicuci otaknya namun sadar kembali berkat pertolongan Kosei. Kosei juga di sini sangat berperan penting, di mana dengan Quick Solid Air-nya yang semakin kuat dan variatif, membuat Kosei dapat memblokir pergerakan lawan, seperti contohnya Koda dan Shinso. Tentunya ada alasan di balik Kosei mengincar dua target ini, yaitu Koda yang dinilai cukup cerdas dan berbahaya karena mampu mengontrol pergerakan hewan, dan juga Shinso yang mampu mencuci otak lawan. Sehingga kedua korban ini bagi Kosei adalah sosok yang perlu dihalangi jalannya. Tidak lupa pula, Ibara memiliki peran untuk mengelabui dan juga menangkap lawan. Meskipun Ibara di sini terlihat penuh dengan drama, ya tak apalah berkat dia akhirnya Kirishima dapat tertangkap. Oh ya, terus terang Hiryorin di sini tak memiliki peran yang cukup baik. Terlihat dari caranya menanggapi serangan lawan dan juga menjadi beban yang membuat Shishida langsung tumbang setelah dirinya dilempar oleh Tsuyu. Jadi di akhir pertandingan, babak pertama dimenangkan oleh kelas A dengan dua korban tertangkap yaitu Koda dan Kirishima, dan kelas B menerima kekalahan dengan anggota tertangkap seluruhnya. Dan pertandingan babak kedua selanjutnya akan diisi oleh tim kelas A yang terdiri dari Momo, Aoyama, Hagakure, dan Tokoyami, sementara tim kelas B akan diisi oleh Kurohiro, Kendo, Manga, dan Kinoko. Astaga, pertarungan selanjutnya pasti bakal lebih seru. Kalian harus nonton. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata see you next time.